Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channel Arjuna Kosong. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semuanya sehat ya? Amin. Uangnya udah banyak teman-teman. Kalau udah banyak, apa teman-teman? Beli mobilnya di mana kalau uangnya udah banyak? Di tempat aku ya teman-teman ya. Karena pasti murah. Mobil baru ya teman-teman ya. Mobil Daihatsu. Kalau teman-teman berdomisili di Blitar dan pengen lihat-lihat mobil ya, kita bisa janjian langsung di dealer. Saya sales. Janjiannya ke WA ini ya, 085706043303. Oke, dah gini. Siapa yang bilang bekicot ini haram? Atau siapa yang bilang bekicot ini halal? Kemungkinan besar di Arab Saudi waktu masih zamannya Kanjeng Nabi Muhammad itu masih hidup, bekicot itu nggak ada ya. Karena bekicot itu kan kebanyakan di tempat yang lembab. Lah sedangkan di Arab Saudi sana itu kan tempatnya gersang ya. Jadi kemungkinan besar tuh nggak ada bekicot. Jadi nggak ada pertanyaan ya di sana. Terus artinya ini hukumnya gimana nih? Kalau hukumnya haram dan halalnya ini hanya berdasarkan orang itu menjadi jijik atau enggak jijik, kayaknya nggak adil juga nih ya. Nggak adil dong, karena sebagian ada yang bilang bekicot itu menjijikkan, ada yang bilang sebagian tidak menjijikkan. Selalu ada pro dan kontra. Nah, saya di sini mau menengahi nih. Karena kalau misalkan ini haram ya, teman-teman ya. Misalkan nih, ini haram. Waduh, enak ya. Aku juga pernah sih dulu ya, dulu banget makan begitu tuh enak. Tapi sayangnya teman-teman, ini nggak ada ya dalilnya atau hadisnya atau apanya gitu ya yang nyebut ini tuh haram atau ini tuh halal. Kayak itu tuh nggak ada. Ya. Tapi dalam Islam itu tuh dikasih anjuran teman-teman. Kita tuh sebaiknya meninggalkan sesuatu yang tidak jelas hukumnya teman-teman. Karena gini, ya kalau misalkan ini halal ya, kalau misalkan ini halal terus kita makan ya, nggak jadi masalah. Tapi gimana kalau ternyata haram? Mayo, gitu kan? Terus kalau misalkan ini ternyata halal nih teman-teman, ya misalkan ini beneran halal nih, terus kita bilang bekicot ini haram loh, padahal sama Islam aja ini nggak disebut haram. Intinya kan selalu banyak ini ya kemungkinan ya antara ini halal atau haram. Kalau udah kitanya menjudge si bekicot itu haram, ternyata halal dan dimakan tuh banyak vitaminnya, banyak gizinya kayak gitu, banyak proteinnya, kan kita rugi. Terus gimana sih cara ini supaya udah pasti halalnya kayak gitu ya. Jadi di apa ya, di fisika itu kan kita mengenal perpindahan energi atau istilahnya tuh hukum kekeralan energi itu nggak bisa diciptakan ya, energi juga tidak bisa dimusnahkan, bisanya dirubah. Jadi protein, vitamin dan kandungan yang lainnya ini kalau dibekicot itu bagus ya, misalkan ini bagus, kita tetap bisa mendapatkan manfaatnya ya. Caranya gimana? Caranya gini. Nah, dia masuk ke dalam kolam ikan lele dan akhirnya akan menjadi santapan ikan lele. Ikan lelenya menjadi lebih sehat, menjadi lebih gemuk, cepat besar kayak gitu ya. Apalagi kalau dikasihnya itu direbus terlebih dahulu dan banyak ngasihnya gitu. Nah, kalau untuk ikan lele itu mau dikasih makan apapun tetap halal ya. Dalam tanda kutip, kalau misalnya lelenya ini dikasih makan kotoran, entah kotoran apapun itu, ini juga halal tetapi kurang toyib ya. Toyib itu artinya kurang baik. Nah, tapi tidak haram loh. Ikan lele yang dikasih makan kotoran dan lain-lain itu tidak haram. Caranya tinggal kita masukin ke dalam akuarium kayak seperti ini ya.
Nah, kayak seperti ini teman-teman ya. Dibiarkan beberapa hari sampai kotoran ikan lelenya tuh keluar. Nah, ini biasanya kalau di kalangan santri tuh nyebutnya hewan jalalah ya. Hewan jalalah itu yang hewan yang dikasih makan kotoran sama bangkai itu harusnya ditaruh di tempat yang bersih, terus dikasih pakan yang bersih juga. Nanti dalam beberapa hari udah bisa dikonsumsi ini. Ya digoreng dulu lah, maksudnya kayak gitu. Terus teman-teman, untuk teman-teman yang juga suka dengan apa ya, kayak berkebun, bertanam, aku tuh bikin uji coba gitu teman-teman. Ini pohon pir dari Jepang ya, pir nasi namanya, dari Jepang. Terus ada juga ini pohon jambu air black pearl dari Taiwan. Yang di sebelah sana ada kyojok dari Thailand. Ada juga yang dari Jepang lagi, pohon apel Fuji, dan ternyata bisa hidup di daerah panas. Kalau yang ini sih pohon jambu air madu, biasa sih. Terus ini kolam ikan lele tanpa beli pelet teman-teman, dengan mode zero waste, artinya kita manfaatin limbah rumah tangga kayak sisa-sisa dapur gitu ya, kulit buah-buahan, yang penting bukan kulit durian lah, kulit buah-buahan, terus sayur mayur ya, bayam meri yang ada di sawah, terus tikus, bekicot, terus apa namanya itu, kreco ya, kreco. Teman-teman kalau belum tahu kreco bisa lihat di video yang lain. Jadi pakannya serba gratis. Tapi ini jumlah ikan lelenya nggak banyak teman-teman. Karena ya gini, sesuai dengan hukum ekonomi teman-teman ya. Dan kalau untuk ikan lele, kalau misalnya teman-teman itu peliharanya banyak ya, pakannya beli. Karena kan kalau lelenya banyak tuh nggak mungkin lah kita cuma kasih pakan kayak bekicotnya nyari, terus sisa dapur itu jelas kurang ya. Jadi kalau pelihara ikan lele yang banyak itu ya teman-teman ya, ketika dijual itu tuh kadang bisa ngenes antara modalnya sama harga jualnya tuh nggak balik. Tapi kalau pakai mode yang seperti ini, insya Allah pasti untungnya teman-teman, karena pakannya nggak beli, apalagi azolanya melimpah kayak gini. Azola itu juga bisa diolah teman-teman ya sebelum dikasihkan. Meskipun waktu di kolam ini kadang lele juga memakannya, tapi sebenarnya lebih bagus diolah teman-teman. Kalau teman-teman pengen mengolah ikan lele, mengolah azolanya dengan lebih mantap lagi, teman-teman subscribe aja, ntar aku ini videoin ya untuk update video yang cara mengolah azolanya biar lebih bagus lagi teman-teman. Kalau ini pohon sawi yang tanpa akar teman-teman, juga hasil uji coba teman-teman ya. Ini ya, ternyata bisa hidup ya. Ini aku nggak tahu ya kedepannya kayak gimana hasilnya, apa mati atau gimana tuh nggak tahu. Yang penting kita uji coba dulu. Jadi ada 3 ini teman-teman. Nggak tahu ya. Yang ini bonggolnya gubis. Kalau ini sesuai dengan pengalaman ya yang kemarin-kemarin, ini harus setiap pagi atau sore ya, pokoknya kalau pagi ya pagi terus, kalau sore ya sore terus. Ini diganti airnya teman-teman, hanya air ya, air sumur. Yaudah gitu aja teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen memiliki mode zero waste seperti ini, aku sarankan dikasih Azolla microphylla seperti ini biar kelihatan lebih indah kayak gitu ya, kayak karpet ya teman-teman ya. Sayang ada daun rambutannya sih, kalau nggak ada sih kayak karpet gitu ya. Kalau teman-teman pengen beli silahkan ya, hubungi WA saya 085 706 043 303. Bayarnya seikhlasnya teman-teman kalau untuk Azolla. Kalau untuk mobil Daihatsu nya teman-teman boleh menawar tapi tidak boleh bayar seikhlasnya.
Oke lah, gitu aja teman-teman. Makasih ya. Bye bye.